ada satu peluru ini yang tidak kena satupun. Itulah sebenarnya kunci dari digital marketing. Bagaimana proses kita melakukan proses jual beli, branding, atau proses memperkenalkan diri kita itu supaya efektif. Satu peluru, satu kepala. Itu inti dari digital marketing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfiani, mahasiswa Informatika Fakultas Teknik semester 7. Pada hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol langsung bersama Bang Zul, atau nama lengkap beliau adalah Zul Fahmi, seorang anak muda Banua yang penuh gagasan, penuh inovasi, yang mampu melahirkan ide-ide kreatif di Banua kita. Selamat siang, Bang Zul. Siap, selamat siang, Mas Alfi. Gimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi kita hari ini ingin membahas sedikit tentang anak muda, tentang era digital dan lain-lain lah. Jadi pada hari ini anak muda kita hari ini bisa dilihat masih ada khususnya di Bandung kita ya, yang masih terkesan tidak ya bisa kita katakan gaptek lah mengenai digital yang seharusnya hari ini kita hadapi. Bagaimana tanggapan Bang Zul? Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan, saya selalu yakin perkembangan satu bangsa itu, untuk kita mengetahui perkembangan satu bangsa, kita harus mengetahui dulu kondisi seperti apa anak mudanya, Betul. seperti apa kondisi ekonominya, dan seperti apa kondisi politik. Nah, ini adalah ekosistem membangun suatu negara, karena peradaban itu tidak dibangun oleh siapapun kecuali anak muda. Hari ini kalau saya ditanya tentang bagaimana kondisi anak muda yang ada di Banua, hampir sama sebenarnya kondisi kita dengan daerah-daerah yang ada di yang lain, bahkan di negara-negara yang lain. Bahwa kondisi anak muda kita sekarang ini masuk di dunia yang harus serba cepat, harus serba kreatif untuk memanfaatkan kondisi yang ada. Apalagi kita di masa pandemi ini ya, kita dituntut untuk selalu kreatif dengan cara apapun itu. Sekarang yang paling umumnya caranya dengan digital. Itu Mas. Mungkin kita bisa masuk kepada pembahasan digital gitu ya. Pada hari ini digitalisasi seperti apa saja gitu yang mungkin bisa kita diharap oleh anak muda. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan gini Mas Alfi. Adanya digitalisasi, adanya dunia digital, adanya kegiatan digital, itu berangkat dari keresahan kegiatan yang sebelumnya itu secara konvensional. Artinya, ada dulu kegiatan yang secara konvensional, dan itu ada permasalahan di situ ada ketidakefektifan, di situ ada ketidakefisienan, disitulah kemudian adanya peran digital untuk lebih efektif dan efisien. Nah, perihal apa saja yang bisa kita garap untuk memanfaatkan dunia digital sekarang sangat banyak. Apapun kegiatan konvensional yang telah ada, menurut saya itu semua ada masalahnya. Dan semua masalah inilah celah yang bisa kita pakai untuk menjadi kegiatan digital. Saya ambil contoh, dulu dalam kegiatan jual beli konvensional, zaman dulu banget, orang masih bertemu tatap muka, harus ke pasar dan lain-lain. Orang menjalani itu sudah nyaman, tapi ternyata tidak efektif. Contoh, orang harus datang ke pasar. Ternyata misalnya barangnya tidak ada di pasar itu, adanya di kota lain, maka dia tidak membeli barang itu. Maka dengan adanya digital, orang sekarang bisa mengakses apapun itu walaupun jauh dari dia. Itulah peran digital sebenarnya, menjawab permasalahan-permasalahan yang dulu secara konvensional itu ada. Begitu. Jadi kalau ditanya apa yang bisa kita digitalisasi, apa yang kita bisa manfaatkan, semua bisa kita mainkan dalam dunia digital hari ini. Itu Mas Alfi. Jadi itu pemahaman digitalisasi dari kacamata Sang Zul Fahmi atau dalam sapaan akrabnya Bang Zul. Tadi sudah disinggung mengenai transaksi jual beli
yang dulunya secara konvensional lalu berkembang menjadi digital. Nah, sekarang ini atau sering kita lihat digital marketing, istilah digital marketing itu. Nah, istilah digital marketing ini yang seperti yang disebutkan tadi itu berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ketika saya sebagai seorang pembeli untuk mencari suatu produk atau apapun yang ingin dibeli misalnya, nah ketika tidak ada di satu tempat, namun ada di tempat lain, nah itulah peran dari digital marketing, semua terdigitalisasi seperti itu, betul ya. Mungkin yang kita masih perlu tahu cakupan digital marketing ini seperti apa? Oke, gini Mas Alfi, saya kembali ke yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa di zaman dahulu sebelum ada dunia digital, orang sudah biasa beraktivitas jual beli. Ada dulu aktivitas jual beli. Di sana ada penjual, di situ ada pembeli. Itulah yang namanya aktivitas market, aktivitas di pasar. Artinya ada tempatnya, ada orangnya. Entah itu dia sebagai user penjual atau dia sebagai user pembeli. Ada dulu aktivitas itu. Kemudian ada tantangan dalam proses ini. Bagaimana caranya produk yang dijual oleh user penjual ini laku sekeras-kerasnya di pasaran. Artinya dia harus betul-betul memanajemen pasar. Itu di zaman dulu. Kemudian karena ada permasalahan yang mulai dari masalah konvensional ini, di mana orang jual beli ini terbatas, ya dia bisa jual. Misalnya saya jual ini deh, kerajinan yang ada di Kalimantan Selatan, contoh sasirangan. Zaman dulu ya saya bisa menjualnya ya dengan orang-orang yang ada di sini, dengan orang-orang yang datang ke sini. Misalnya saya jualan di toko A, ya terbatas saya yang ada di kota itu aja, atau orang yang datang ke toko saya aja. Tapi dengan berkembangnya era yang ada hari ini, semua orang bisa mengakses itu. Artinya apa? Sebenarnya apa yang terjadi di dalam dunia digital marketing adalah perkembangan yang sebelumnya sudah ada. Artinya apa kalau digital marketing? Berarti perkembangan dari proses jual beli, proses bisnis yang ada. Proses bisnisnya itu yang berkembang. Apa yang dikembangkan? Tentu di sana memakai teknologi informasi yang sudah ada, atau memanfaatkan teknologi yang sudah ada, platform-platform yang sudah ada. Targetnya apa? Produk yang ada atau proses jual beli lebih mudah. Proses jual beli bisa lebih mudah, produk yang ada bisa laku keras tanpa ada sekat pasar. Misalnya saya hari ini jual produk sasirangan, tidak tentu hanya orang Kalimantan Selatan yang beli, bahkan orang yang ada di penjuru dunia yang lain, contoh Amerika, Australia, ataupun yang lain-lain juga bisa mengakses pasar saya. Kenapa? Karena pasarnya tidak tersekat ruang. Pasarnya digital. Artinya digital ini orang bisa melihat kapanpun itu, semua orang bisa mengakses tanpa dia harus datang ke tempat saya. Begitu Mas Ali. Mungkin selanjutnya mengapa kita perlu paham digital marketing sebagai pembeli, sebagai user pembeli. Kalau ditanya kenapa kita butuh paham digital marketing, satu, saya harus klarifikasi dulu. Proses digital marketing tidak penting bukan hanya penting bagi orang yang sebagai pelaku usaha. Jadi digital marketing ini bukan penting hanya bagi pelaku usaha saja. Sebenarnya di era ini siapapun itu butuh digital marketing, Mas. Satu, saya tidak punya produk. Contoh, saya adalah tokoh politik, atau saya tokoh apa. Saya juga butuh menjual diri saya untuk dikenal oleh orang. Disitulah peran membutuhkan dikenal oleh orang, disitulah peran market digital, peran digital marketing. Jadi bukan hanya proses jual beli barang saja, produk saja, digital marketing ini jadi penting. Tapi di semua segmen kehidupan hari ini, saya pikir digital marketing itu penting. Mulai dari proses kita jual beli produk, mulai dari kita butuh untuk dikenal di publik, mulai dari karya kita butuh diketahui oleh publik, itu semuanya ada peran yang namanya digital marketing. Karena ini adalah ini adalah
karya ataupun gagasan ataupun apa itu adalah produk. Maka produk ini supaya tidak basi, supaya tidak mubazir, maka kita harus pasarkan, kita harus go publikkan. Disitulah peran digital marketing. Caranya seperti apa? Panjang Mas Alfi kalau mau menjelaskan caranya seperti apa. Siap. Mungkin nanti kita bisa lanjut di sesi-sesi yang lain lah. Tadi setelah dipaparkan, kita menangkapnya siapa saja yang perlu digital marketing, semua orang perlu. Karena era kita sudah era digital, semua sudah digitalisasi, baik itu seorang pelaku usaha, seorang politikus, dan intinya semua orang perlu yang namanya digital marketing. Mungkin sebagai closing statement, karena tadi kita sudah banyak bicara kelebihan era digital, lalu kita sekarang bicara kekurangannya seperti apa. Ketika sudah tersedia beberapa platform digital marketing, saya kira kekurangan digital marketing ini seperti apa ditinjau dari kacamata seorang Zulfahmi gitu? Kekurangan digital marketing sebenarnya nggak ada. Kalau saya boleh jawab, sebenarnya kekurangan digital marketing ini tidak ada. Karena saya masih punya pikiran bahwa apa yang tidak bisa dilakukan hari ini bukan berarti tidak bisa sama sekali. Ini hanya proses bagaimana semua orang hari ini sadar atau teredukasi terkait apa pentingnya digital marketing. Ketika hari ini banyak orang yang tidak melek atau tidak sadar tentang digital marketing, itu bukan jadi kekurangan hari ini menurut saya. Tapi ini hanyalah proses waktu bagaimana kemudian masyarakat ini kita edukasi bahwa digital marketing ini penting loh ternyata. Pentingnya untuk apa? Apapun itu, kita punya produk, kita punya gagasan, kita punya konten, kita punya karya, kita punya aktivitas, itu semua harus dipublikasikan. Dan proses publikasi ini, kalau hanya sekedar up konten, hanya sekedar nge-post konten, hanya sekedar nge-post produk kita, itu tidak terukur. Maka peran digital marketing inilah supaya apa yang kita up, apa yang kita post, apa yang kita brand, ini termanajemen dengan baik. Kita bisa ukur siapa sih segmen pasar kita. Saya misalnya bisa ukur segmen pasar saya ini dari umur berapa ke umur berapa sih. Saya bisa ukur segmen pasar saya ini perempuan atau laki-laki sih mayoritasnya. Saya bisa ukur segmen pasar saya ini ada di kota apa sih misalnya di Indonesia. Maka saya harus membuang peluru di segmen pasar saya. Ibaratnya itu kita perang, Mas Alfi. Bagaimana caranya satu peluru ini bisa nembus dua kepala misalnya. Jadi tidak ada peluru yang mubazir, atau minimal satu peluru satu kepala. Jangan sampai ada satu peluru ini yang tidak kena satupun. Itulah sebenarnya kunci dari digital marketing. Bagaimana proses kita melakukan proses jual beli, branding, atau proses memperkenalkan diri kita itu supaya efektif. Satu peluru, satu kepala. Itu inti dari digital marketing. Oke, jadi intinya digital ini tidak hanya dari kita sama yang memang sudah paham digital lalu disosialisasikan ke semua orang, tapi ini lebih kepada kesadaran setiap orang gitu ya, mengenai pentingnya dan perlunya kita paham menyoal digitalisasi. Mungkin cukup kesempatan hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih Bang Zul. Semoga nanti kita bisa bincang-bincang lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.